Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami merasakan Tuhan di waktu kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Apapun kondisi kami, apapun keadaan kami Tuhan. Kami berada dalam posisi orang-orang yang menang. Orang-orang yang lebih dari pemenang. Dan kami melihat Tuhan masa depan kami, apa yang ada di depan kami. Engkau sudah menyiapkan keadaan, kondisi di mana kami tahu kami akan terus menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang menang di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami bisa menyampaikan kerinduan hati kami untuk memuliakan Engkau Tuhan, untuk mengagungkan Engkau Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan kalau pada hari ini kami bisa berada di gereja Tuhan. Ataupun pada hari ini ada Bapak Ibu Saudara yang sedang mengikuti live streaming di rumah dimanapun Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, apapun kondisi kami pada hari ini, kami adalah orang-orang yang menang karena kasih-Mu sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah hanya Engkau saja yang dimuliakan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang percaya berkata, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Saya sangat bersyukur bisa kembali memberikan atau menyampaikan firman Tuhan di tempat ini, walaupun tidak sebaik dengan penyampaian-penyampaian dari para pembicara sebelumnya, tapi saya hanya berpikir bahwa di waktu Tuhan memberikan kita kesempatan, pasti ada sesuatu yang Tuhan mau kita bagikan kepada orang lain, gitu ya. Walaupun itu mungkin kelihatan sederhana, tapi Tuhan bisa mengerjakan hal yang sederhana yang kita punya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara saya mau berbicara mengenai mengucap syukur, dan saya bersyukur tadi kita sudah bisa memuji Tuhan, kita bisa menyampaikan ucapan syukur kita lewat pujian-pujian yang sudah kita naikkan, dan saya percaya itu juga datang dari hati kita yang mau memuliakan Tuhan. Nah, saya kemarin berpikir sebenarnya apa yang mendasari saya mau bicara mengucap syukur gitu ya. Tapi mungkin karena didasari, karena saya sering kalau beberapa waktu lalu anak saya datang dan dia menyampaikan nilai ujian. Waktu dia sampaikan, "Pak, aku dapat nilai 95." Wah, puji Tuhan gitu kan. Terus berikutnya dia sampaikan, "Pak, aku dapat nilai 76." Wah gitu. Terus saya agak diam sedikit. Terus setelah itu anak saya bilang, yang paling kecil bilang gini, "Papa nggak mengucap syukur ya?" "Oh, Papa mengucap syukur kamu bisa mengikuti ujian dengan baik, kamu bisa konsentrasi dan mendapatkan nilai di waktu mengikuti nilai yang bagus, tidak hanya lulus KKM di waktu ujian." Terus satu waktu ada lagi ujian yang lain dan nilainya sangat jauh dari KKM, di bawah gitu ya. Terus saya bilang, "Waduh, kenapa nilai kamu jauh di bawah nilai KKM gitu?" "Papa nggak mengucap syukur ya?" Saya bilang, "Papa mengucap syukur kamu sehat-sehat, kamu bisa ikuti ujian. Tapi kalau nilai kamu di bawah standar, Papa susah untuk mau bilang mengucap syukur dengan nilaimu yang kurang. Tapi Papa mengucap syukur karena kamu mau terus belajar supaya jadi lebih baik." Jadi mungkin itu kali Bapak Ibu Saudara, sehingga inilah yang terpikir ke saya, apa yang saya mau sampaikan ya dalam jadwal sharing khotbah di beberapa minggu berikutnya. Nah, mengucap syukur ini masih bagian dari bisa dibilang HUT kita yang ke-48, maju terus pantang menyerah. Makanya saya taruh temanya di situ biar kita tetap tersambung, terkonek dengan tema yang sudah kita luncurkan pada tahun lalu. Tadi Bapak Ibu Saudara waktu memuji Tuhan di lagu pertama, saya tiba-tiba ditunjukkan pengalaman saya dulu gitu. Jadi yang saya ingat itu di waktu saya kena sakit back pain, sakit belakang gitu ya. Di belakang itu sakit di belakang ini, kalau saya mau jalan, mau naik mobil itu atau naik kendaraan umum, waktu kendaraan umumnya datang, saya mesti bilang dulu sama sopirnya, "Pak, tunggu sebentar ya," karena saya mesti masuk ke situ sambil nunduk gini loh, nggak bisa gini, sakit banget gitu ya. Dan pernah waktu itu saya sakitnya selama 2 minggu gitu, dan 1 minggu itu waktu saya sakit, tidur pun susah, mau tidur miring susah, mau tidur tengkurap susah, mau tidur telentang susah gitu. Dan semuanya serba
susah. Dan di waktu tadi gambaran itu datang, saya membayangkan susahnya pada waktu itu, dan itu berlanjut beberapa kali, hampir bisa dibilang setiap 3 bulan saya bisa kena atau setiap 6 bulan, dan itu sangat menyakitkan. Pergi kerja susah, mau naik bus susah, mau jalan susah, semuanya susah gitu. Sampai ada yang bilang mesti dioperasi nih kayaknya gitu ya, karena ada teman di gereja waktu itu yang punya sakit yang sama yang akhirnya dioperasi. Tapi di gambaran yang saya dapat tadi itu saya mengingat kembali gitu, kenapa sih saya bisa sakit itu? Dan saya sakit itu karena saya bawa tas yang isinya waktu itu 3 textbook, 3 buku gitu yang saya bawa. Dan di waktu saya mau mengambil barang di bawah, ini ranselnya masih di sini, waktu saya mau mengambil gini, tiba-tiba sakit dan saya nggak bisa berdiri. Itu pertama kali saya kena dan itu berlanjut terus. Puji Tuhan sekarang sudah sembuh. Tapi apa yang saya berpikir, kenapa ya Tuhan menunjukkan pengalaman saya waktu itu? Karena bisa dibilang 3 textbook yang saya bawa itu, yang cukup tebal di tas saya, gitu, itu mengingatkan saya usaha yang dulu pernah dilakukan dimanapun saya jalan. Saya bahkan sampai bisa ingat, saya jalan di satu tempat dan teman-teman saya ngetawain gitu, Fadli, lu ngapain lu bawa buku-buku gini gitu. Saya bilang, saya pengen baca di waktu saya nungguin kalian meeting, di waktu kita nunggu pelayanan mau dimulai, saya pengen baca gitu. Tapi ini kan gak bisa kamu baca semua, gak tahu, pokoknya saya pengen bawa aja apa yang saya bisa baca gitu ya. Dan saya sungguh bersyukur apa yang saya lakukan pada waktu itu, dan itu yang membantu saya dalam pekerjaan saat ini gitu. Jadi satu hal yang menyusahkan pada waktu lalu, itu ternyata menjadi berkat buat kita pada saat ini gitu. Dan saya berpikir apa Tuhan ingatin saya tentang itu, karena saya mau bicara tentang mengucap syukur. Jadi hari ini kita akan bicara tentang mengucap syukur, dan saya rindu kita memulai dari Yusuf. Kita semua tahu Yusuf ya, sebagian besar dari kita tahu pengalamannya gitu ya. Saya sudah tuliskan dari bawah, jadi urutannya dari bawah ke atas. Yusuf itu tidak disukai kakak-kakaknya karena diperlakukan spesial oleh papanya, gitu ya. Setelah itu karena mereka nggak suka, mereka lihat bahkan dia cerita mimpinya yang luar biasa pada saat itu, dia ditolak, makin dibenci, ditolak dan dibuang, hampir dibunuh sebenarnya, gitu. Tapi akhirnya mereka memutuskan, udah kita dapat untung juga nih, mendingan kita jual Yusuf. Akhirnya dia dijual menjadi budak di Mesir. Waktu dia jadi budak di Mesir, dia bekerja dengan sepenuh hati di tempat dia bekerja, dan ternyata dia juga difitnah di situ. Karena difitnah, akhirnya Yusuf masuk penjara. Di waktu dia di penjara, dia bertemu dengan 2 orang pelayan raja yang membuat kesalahan, dan di waktu bertemu dengan mereka, mereka bermimpi. Yusuf bantu ceritakan arti mimpi. Kata Yusuf, Allah yang akan menerjemahkan gitu ya. Dia selalu bilang Allah yang melakukan, Allah yang menerjemahkan. Dan pada waktu itu semua apa yang dia sampaikan terbukti, tapi dia dilupakan selama 2 tahun. Setelah dia dilupakan, pada satu waktu Raja Firaun pada waktu itu bermimpi, dan tidak ada satupun yang bisa mengartikan mimpi dari raja. Dan akhirnya si juru minuman raja ini ingat, itu sebelumnya ada orang Ibrani yang bisa menceritakan dan menerjemahkan arti dari mimpi. Akhirnya datanglah Yusuf ke situ, dimandikan, dicukur jenggotnya dan sebagainya. Dia datang ke sana dan akhirnya dia menerjemahkan, mengartikan mimpi dari raja. Setelah itu kata raja, tidak ada orang yang penuh Roh Kudus, Roh Allah seperti ini gitu. Kalau gitu kamu saya angkat menjadi pemimpin. Bayangkan itu, kalau saya pikir mungkin hanya 30 menit ya, dari kondisi penjara 30 menit tiba-tiba langsung jadi Perdana Menteri gitu ya. Nggak perlu kampanye, nggak perlu koalisi, nggak perlu yang lain-lain. Tapi ini langsung diangkat menjadi Perdana Menteri. Dan pada akhirnya setelah lebih dari 10 tahun, sekitar 13 tahun kemungkinan, akhirnya Yusuf bertemu dengan keluarganya. Dan ternyata apa yang dialami Yusuf dari awal sampai akhir di bagian atas itu adalah rencana Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel.
Nah, saya coba mempelajari tentang Yusuf ini. Saya yakin banyak sekali kualitas-kualitas yang luar biasa yang dimiliki oleh Yusuf sehingga dia bisa melalui kesulitan demi kesulitan, penolakan demi penolakan, dan akhirnya dia bisa dipercaya gitu. Dan saya rindu untuk kita belajar dari apa yang dialami oleh Yusuf di dalam kisah dia gitu ya. Nah, apa sih yang membuat Yusuf berhasil? Kalau saya coba melihat ya dari cerita Yusuf ini, di Kejadian 39 ayat 2 dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Tuhan menyertai dia. Dan saya percaya Tuhan juga sudah menyertai kita dalam setiap aktivitas, kegiatan, dan pekerjaan kita. Sehingga pada saat ini kita bisa beribadah kepada Tuhan. Kita bisa merasakan kebaikan Tuhan. Bahkan kita bisa melihat Tuhan ada banyak kesulitan, tapi saya percaya di depan saya ada banyak kemenangan yang Engkau sediakan. Saya percaya di waktu Tuhan menyertai kita, tidak ada tantangan yang terlalu besar. Amin. Nah, kalau kita lihat misalnya di setiap bagian yang ada dalam perjalanan kehidupan Yusuf, setiap bagian situ ada Tuhan. Ada Tuhan yang bantu dia untuk melalui setiap kesulitannya. Di waktu dia sakit hati dilempar di sumur yang kering itu gitu, ataupun mungkin dia dengar udah kita bunuh aja lah dia gitu ya, itu pasti sakitnya sangat dalam karena yang melakukan ini kakak-kakaknya, panutan-panutannya dia gitu. Dan di waktu dia akhirnya dijual, wah mereka masih mendingan dapat untung gitu, makanya saya dijual, itu pasti sangat sakit. Tapi saya sangat jarang melihat ataupun saya nggak melihat ya di kejadian ini, kisah tentang Yusuf, kalau Yusuf itu mengeluh tentang saudara-saudara ataupun mengeluh tentang perlakuan dari orang-orang di kanan kirinya gitu. Semuanya dijalani Yusuf, dan saya melihat ini satu perjalanan yang luar biasa yang sudah dialami oleh Yusuf. Nah, saya melihat Bapak Ibu Saudara, salah satu kunci Allah menyertai Yusuf. Kalau kita lihat di Kejadian 41 ayat 16. Yusuf menyahut Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang memberitakan kesejahteraan kepada tuanku. Baik dia berbicara dengan Yusuf, berbicara dengan para pelayan yang dipenjara, ataupun dengan orang-orang lain, Yusuf selalu mengatakan bahwa ini Allah yang mengerjakan, Allah yang melakukan. Saya sampai berpikir, Fadli, kalau kamu di tempat kerja itu, waktu kamu berhasil, kamu ngomong nggak, ini Allah yang bantu saya nih, gitu ya. Biasanya akan selalu, wah saya kemarin lakukan analisa begini, tidur sampai jam 11 malam untuk ini. Biasanya akan merujuk kepada kita, dan saya melihat ini Yusuf ini luar biasa. Selalu melihat bahwa Allah yang mengerjakan, Allah yang memberikan dia kemampuan. Sampai akhirnya Firaun pun mengatakan tidak ada orang yang dipenuhi roh Allah seperti ini. Sampai Potifar melihat bahwa dia begitu diberkati Allah di waktu ada Yusuf, atau di waktu dia mempercayakan semuanya kepada Yusuf. Nah, kita lihat lagi bagian-bagian yang lain. Di Kejadian 45 ayat 5, di bagian sebelah kiri dari slide-nya. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku di sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Itu. Bukan Yusuf bilang, karena saya sudah akhirnya mampu melewati dengan bersusah payah, difitnah, dikurung, dipenjara dan sebagainya. Bukan, tapi dia mengatakan bahwa Allah yang menyuruh aku mendahului kamu. Satu pernyataan yang luar biasa. Walaupun dia pasti sakit hati dengan kakak-kakaknya. Gitu. Di waktu dia sudah berhasil, baru mereka datang mengakui dia. Di Kejadian 50 ayat 20. Nah, ini di bagian terakhir dalam bagian akhir dalam cerita-cerita Yusuf, di mana papanya sudah meninggal, Yakub sudah meninggal, dan mereka takut nanti, wah Yusuf bisa balas dendam nih sama kita, gitu ya, kita bisa bermasalah nih, sudah nggak ada lagi orang yang dihormati oleh Yusuf. Tapi Yusuf mengatakan gini, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar.
Jadi dia selalu melihat setiap bagian-bagian yang dia jalani itu, termasuk dia mengalami kesulitan, adalah proses Allah membentuk dia. Untuk apa? Untuk memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Mungkin pada saat ini kita mengalami kesulitan, kesusahan. Dan kayaknya mau napas pun susah gitu ya. Hari Rabu kemarin Bapak Ibu Saudara, saya di kantor klien saya, dan saya harus pada kondisi yang sama, saya harus mengerjakan sesuatu yang saya harus report ke korporatnya mereka, dan juga ada klien yang lain saya harus urusi gitu. Jadi di hari itu saya merasa mau napas pun susah gitu ya. Jadi sampai saya bilang, oke, menurut kalian gimana? Pas mereka ngomong, menyampaikan sesuatu, saya lagi berpikir, biar dia bicara, saya bisa konsentrasi bikin report gitu ya. Nah, tapi waktu itu saya merasa, Tuhan kok berat banget ini perasaan saya gitu ya. Tapi pada waktu itu saya diingatkan, Fadli, mengucap syukur. Mengucap syukur kondisi kesulitan yang kamu hadapi. Dan saya percaya juga di waktu Yusuf melewati kesulitan-kesulitannya, di waktu dia mengucap syukur, ada kekuatan. Dan Bapak Ibu Saudara, waktu saya diingatkan mengucap syukur, akhirnya saya tinggalkan reportnya, saya konsentrasi, oke, siap semuanya, siap gitu ya. Selesai meetingnya, dan saya harus lanjut dengan meeting dengan orang korporat. Waktu meeting dengan mereka, saya nggak tahu semuanya berjalan dengan lancar saja Bapak Ibu Saudara. Dan kayaknya di waktu kita mengucap syukur, ada kayak ada kreativitas tambahan yang kita dapatkan. Ada kemudahan-kemudahan yang saya nggak tahu itu datang dari mana, tapi orangnya cuma bilang, ya oke, bagus, saya sudah oke semuanya, oke, kamu tinggal ini, ya oke, semuanya selesai gitu ya. Saya selesai meeting, saya pulang ke rumah, saya bikin perbaikan-perbaikannya dan saya kirim. Semua di waktu kita mengucap syukur, saya percaya kita akan mampu melewati kesulitan dan tantangan. Nah, memang di bagian Yusuf ini tidak dikatakan Yusuf mengucap syukur. Beda seperti Daud gitu ya. Kalau Daud selalu mengatakan, saya mengucap syukur untuk ini, saya mengucap syukur untuk ini. Dalam kesesakan saya mengucap syukur. Tapi Yusuf ini memang tidak banyak bercerita. Mungkin dia juga nggak pintar untuk nulis puisi gitu ya. Nggak pintar untuk menulis kata-kata. Tapi apa yang dia lakukan sungguh menunjukkan bahwa Yusuf orang yang penuh dengan ucapan syukur. Dia mengakui peran indah Allah dalam kehidupannya. Dan di waktu kita mengakui peran indah Tuhan dalam kehidupan kita, itu adalah dasar kita mengucap syukur. Sampai waktu Yusuf memberikan nama anaknya Manasye dan Efraim, itu bukti ucapan syukur dia kepada Tuhan. Nama ini karena Tuhan meluputkanku dalam kesesakan. Nama ini karena Tuhan malah memberikan saya anak di tempat pembuanganku, dan sebagainya. Sungguh suatu ucapan syukur yang bisa dibilang dia merasa susah, dia merasa sulit, tapi dia menyatakan ucapan syukurnya lewat statement-statement yang dia bilang. Gitu ya. Makanya di bagian ini, di waktu saya membaca tentang Yusuf ini, saya berpikir, wah, ini satu contoh kehidupan yang penuh ucapan syukur yang luar biasa. Nah, kenapa mengucap syukur begitu disukai sama Tuhan? Gitu ya. Di 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, sebentar, ternyata saya pencet di sini belum tentu. Oke. Nah, 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, di waktu kita dibilang mengucap syukur dalam segala hal, ini tidak hanya mengucap syukur di waktu saya berulang tahun, Tuhan saya berulang tahun, saya mengucap syukur. Di waktu kita menerima ucapan terima kasih dari orang, terima kasih ya kerjaan kamu sudah membantu pekerjaan kami. Enggak cuma itu. Tapi di waktu kita dibilang mengucap syukur dalam segala hal, di waktu kita lagi susah saat ini, kita mengucap syukur. Di waktu kita lagi mengalami kesulitan, dicemooh orang, ataupun dibully orang, di tempat kerja misalnya, ataupun di rumah juga bisa mengalami sakit hati gitu ya. Di waktu kita mengalami kesusahan, kita mengucap syukur. Banyak sekali contoh di Alkitab di mana orang-orang yang mengucap syukur, mereka mengalami kejadian yang luar biasa. Kita ingat sajalah misalnya seperti
Paulus dan Silas di waktu mereka berada di penjara, mereka mengucap syukur, hal yang besar terjadi. Di waktu Tuhan Yesus bertemu dengan 5.000 orang, mereka kekurangan makanan dan sebagainya, dan Tuhan bilang, Tuhan mengucap syukur untuk 5 roti dan 2 ikan, dan mujizat terjadi. Ada banyak sekali di waktu orang meminta untuk disembuhkan, di waktu mereka mengucap syukur mulai memuji Tuhan, mujizat terjadi. Di waktu Tuhan Yesus mau membangkitkan Lazarus, Tuhan Yesus pun mengucap syukur. Jadi kalau kita lihat mengucap syukur ini, di waktu kita mengucap syukur kayaknya Tuhan mau bilang, apa yang saya nggak bisa penuhi waktu melihat orang yang penuh dengan ucapan syukur seperti ini. Di waktu dia mengalami kesulitan pun dia bilang, Tuhan terima kasih untuk fisik saya yang masih kuat bisa mengerjakan apa yang ada di depan saya. Di waktu dia dicemooh pun, Tuhan terima kasih saya masih mampu berdiri untuk melewati masalah-masalah kesulitan ini. Di waktu dia ditinggalkan oleh teman-teman dekatnya, dia tetap berdiri dan mengatakan, Tuhan terima kasih setidaknya saya punya Engkau dalam kehidupan saya. Di waktu kita mengucap syukur, Tuhan sangat disenangkan Bapak Ibu Saudara. Jadi sering-sering mengucap syukur, itu semakin membuat Tuhan jadi senang. Satu waktu anak saya bilang gini, Papa, kita ke mall di Tangerang. Ada mall namanya Cubic gitu. Kita ke Cubic. Buat apa? Aku mau main hoverboard gitu kan. Udah lama gitu. Nah, saya bilang, aduh, Papa lagi sibuk nih, lagi bikin kerjaan gitu kan. Terus anak saya datang dan dia bilang, Pak, mau minum kopi nggak? langsung plong hati saya gitu. Oh boleh gitu ya, dibawain kopi gitu ya. Walaupun kopinya kadang terlalu banyak susu atau terlalu banyak kopi gitu, saya sangat menikmati itu. Buat saya nikmat sekali gitu ya. Enak Pak kopinya, enak. Mau tambah lagi, boleh bikin lagi gitu ya. Nah di kondisi yang lain, saya lagi kerja tiba-tiba sudah dibawain kopi juga sama anak saya dan dalam hati saya mau bilang gini tuh, kamu mau apa? Mau jalan kemana? Mau dibantu apa gitu ya? Dan saya juga melihat di waktu kita mengucap syukur ya, kita bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih buat hari ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang saya bisa dapatkan gitu. Terima kasih untuk sarapan saya pagi ini. Itu satu hal yang pasti menggugah Tuhan. Tuhan melihat orang ini luar biasa. Dalam kondisi susah pun, dalam kondisi sakit hati pun, dalam kondisi kurang pun, dia tetap mengucap syukur. Jadi kalau orang ini saya kasih berkat lebih banyak, pasti dia akan tetap penuh dengan ucapan syukur. Mengucap syukur bukan karena keadaan, tapi karena posisi kita sebagai orang percaya. Kita adalah orang-orang yang percaya, kita mengucap syukur dalam kondisi apapun. Tidak perlu harus dalam kondisi yang senang, ataupun berbahagia, ataupun yang lain, tapi kita tetap mengucap syukur. Karena itu adalah kehendak Allah. Nah, yang menarik Bapak Ibu Saudara, di waktu saya membaca tentang kisah Yusuf ini, saya berpikir, apa sih yang bikin Yusuf itu begitu luar biasa dalam mengucap syukur? Gitu ya. Dalam kondisi susah, dalam kondisi senang, dia tetap menaikkan segala sesuatu itu kepada Tuhan. Gitu. Dan di pertanyaan pikiran saya itu sampai berpikir gini, apa yang membuat seorang menjadi pemimpin? Apa yang membuat orang menjadi luar biasa? Apa yang membuat orang menjadi hebat di dalam Tuhan? Nah, saya melihat waktu saya baca runut lagi ke belakang, saya pengen tahu gitu ya. Saya melihat ternyata Yusuf punya ayah yang luar biasa. Kita tahu tentang Yakub. Dia menipu kakaknya, menipu pamannya gitu. Tapi satu waktu dia berubah. Dan dia waktu dia berubah, dia selalu bersyukur kepada Tuhan. Beberapa kali Bapak Ibu Saudara, Yakub itu mendirikan mezbah sebagai ucapan syukurnya dia. Mezbah korban bakaran kepada Tuhan. Ini contohnya, di Kejadian 35 ayat 3. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Dalam setiap bagian kehidupannya dia membuat tempat untuk memperingati ucapan syukurnya dia kepada Tuhan.
Dan saya percaya dalam kehidupan dia sehari-hari pun, kemungkinan besar dia akan selalu bilang, Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan saya sempat membayangkan, apakah dia mengucap syukur di waktu dia melihat baju Yusuf sudah penuh dengan darah dan disampaikan anak-anaknya bahwa Yusuf sudah dimakan oleh binatang buas gitu. Saya nggak tahu, nggak bisa membayangkan saya. Tapi saya percaya bahwa kehidupan dia mengucap syukur itu berjalan di dalam dari awal sampai dia akhir. Nanti kita akan lihat Bapak Ibu Saudara. Nah, tapi kita melihat kenapa Yusuf ini bisa mengucap syukur. Ternyata dia diinspirasi oleh orang tuanya. Dia melihat papanya sering mengucap syukur. Gitu. Ada satu waktu ini saya tiba-tiba ingat teman saya, dia bilang gini. Dia perokok teman saya ini dan dia bilang ke kita, saya bilang ke anak saya, kamu jangan merokok seperti papa gitu kan, nanti sakit gitu. Terus waktu kita tanya, waktu lagi ngomong gitu, lagi ngerokok nggak? Iya saya lagi ngerokok, saya bilang kamu jangan ini gitu ya. Nah susah gitu, kita kalau mau jadi berkat, mau jadi teladan, mau menginspirasi anak-anak kita juga harus menunjukkan kehidupan kita yang mau melakukan apa yang kita katakan gitu ya. Jadi kerjakan apa yang kita katakan. Dan ini yang memberkati Yusuf, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya di waktu Yusuf mengalami kesusahan, kesulitan, dia mengucap syukur karena dia mengingat atau terbiasa dengan kehidupan ayahnya. Walaupun kalau kita lihat ada 12 anaknya, 13 dengan Dina, tapi dari anak itu mungkin ada juga banyak juga yang berantakan gitu kehidupan mereka. Tapi ada saja orang yang akan melihat kebaikan dari teladan yang kita tunjukkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan lupa kalau kita mau menjadi berkat bagi orang lain, kita mau supaya anak-anak kita ataupun saudara kita belajar mengucap syukur, kita juga harus mengucap syukur sehingga mereka semakin dikuatkan. Nah, apa yang dialami oleh Yakub di waktu dia mengucap syukur? Ternyata Yakub mendapatkan jawaban yang lebih dari yang dia harapkan. Kalau kita lihat dalam Kejadian 48 ayat 11. Lalu berkatalah Israel kepada Yusuf. Israel ini Yakub ya, setelah namanya berganti. Tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi. Tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu. Di waktu kita mengucap syukur Bapak Ibu Saudara, mungkin kita merasa pada dalam kondisi di mana kayak nggak ada harapan hidup saya. Saya udah kehilangan Yusuf dan saya sangat bersedih hati dengan kondisi itu. Sudahlah, saya jalani dengan apa yang ada. Tapi saya percaya bahwa setiap bagian dalam kehidupan kita ada rencana Tuhan yang indah yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, apakah kita tetap bisa melihat Tuhan, rencana Tuhan yang indah, dan kita tetap bisa mengucap syukur dalam kondisi tersulit sekalipun di dalam kehidupan kita. Di waktu kita mengucap syukur, Tuhan berkarya Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita bicara karya Tuhan, itu enggak terbatas. Kalau atasan saya di kantor bisa bilang, Fadli, oke, saya akan kasih kamu dana, kamu kerjain ini. Gitu. Dananya pun terbatas, saya tahu kondisi keuangannya. Gitu. Tapi Tuhan kita enggak terbatas Bapak Ibu Saudara. Di waktu kita mengucap syukur, kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan bisa menggerakkan apa saja di sekeliling kita. Satu waktu saya sedang kesusahan mencari kerja waktu itu sekitar tahun 2000 berapa ya, 2005, 2006. Di waktu saya sedang ada proses penerimaan kerja gitu, ada teman yang gak disangka-sangka sama saya. Waktu itu kami melayani sama-sama. Fadli, kamu mau tes di perusahaan ini? Saya bilang, iya. Oh, saya punya saudara di situ. Saya kontak aja sama dia gitu. Oh iya, makasih Bu gitu kan. Dia telepon dan dia bilang, "Dek, ini teman saya nih. Fadli mau tes di tempat kamu." Lah, terus setelah itu saya bilang, "Bu, saya masih belum tes Bu, nanti berikutnya." Oh, gampang lah, nanti saya ngomong gitu ya. Dan ternyata pas saya sudah masuk kerja setelah 1 bulan, ketemulah sama orang yang di telepon itu. "Wah, kamu toh Fadli?" gitu ya. Dan di waktu kita melihat ya, di waktu kita susah, kita pun kayak merasa nggak punya harapan gitu ya. Tapi Tuhan ternyata bisa menggerakkan orang-orang yang
Nggak kita sangka selama kita mengerjakan apa yang kita kerjakan dengan baik. Saya waktu itu melayani dengan beliau pada waktu itu, dan kami mengerjakan satu pelayanan kerohanian yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan, tapi mungkin dia melihat kesungguhan saya, keseriusan saya, sampai mungkin dia mau mengajukan saya ke saudaranya gitu. Jadi Tuhan bisa berkarya. Kita bisa mati-matian mengerjakan sesuatu, tapi kalau kita selalu bilang, Tuhan, aduh susah banget ini Tuhan, saya sudah kirim, waktu itu saya udah kirim 47 surat lamaran kerja, istri saya tahu waktu itu, dan yang manggil itu cuma 3 gitu ya, dan akhirnya saya diterima di tempat yang tidak dari 47 itu malah gitu ya. Tapi Tuhan bisa mengerjakan sesuatu di luar dari kemampuan kita di waktu kita mengucap syukur. Pada kondisi-kondisi seperti itu, kadang saya berpikir, saya mau stop dulu pelayanan lah. Tapi saya pikir, enggak, saya harus tetap melayani. Saya harus tetap melakukan apa yang Tuhan sudah percayakan, menjalankan apa yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan saya. Jadi di waktu kita mengucap syukur, Allah bekerja, berkarya dalam kehidupan kita. Jadi, teruslah mengucap syukur. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Mungkin kalau Bapak Ibu Saudara berpikir, saya mau mengucap syukur tentang apa ya? Saya semuanya sudah oke semua, nggak ada masalah, nggak ada hal yang luar biasa gitu. Mengucap syukur saja, setidaknya ada 3. Mengucap syukur karena Tuhan sudah menebus dosa kita. Karena kebaikan Tuhan menjamin kehidupan kita di kemudian hari, dalam kekekalan. Mengucap syukur karena apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Masih bisa menghirup udara dengan nyaman, tenang gitu ya. Masih bisa berjalan, masih bisa melihat jauh gitu. Masih bisa menikmati makanan, masih bisa merasakan makanan yang ada asin-asinnya gitu ya, ataupun yang ada manisnya, banyak sekali. Begitu juga dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Termasuk teguran-teguran yang Tuhan kasih, banyak sekali. Mengucap syukur untuk janji-janji Tuhan. Makanya di waktu kita baca renungan, baca firman Tuhan, banyak kita tahu janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Yang selalu saya ingat Bapak Ibu Saudara bahwa janji Tuhan itu untuk damai sejahtera, untuk memberikan kita hari depan yang penuh harapan. Itu yang paling saya ingat. Di waktu saya lagi susah, di waktu saya mengalami kesulitan, saya selalu ingat, Fadli, ini bagian dari Tuhan untuk memberikan kamu hari depan yang penuh harapan. Jalani dengan semangat, maju terus, pantang menyerah gitu ya. Nah, jadi terus mengucap syukur dalam segala hal Bapak Ibu Saudara. Nah, tidak mengucap syukur itu dampaknya buruk. Saya coba bacakan ayat di Bilangan 14 ayat 2. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Nah, kejadian ini di waktu mereka mau melangkah ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Mereka lihat orang yang tinggal di sana besar-besar badannya, dan mereka bilang kita seperti belalang, kita kecil sekali gitu ya. Dan setelah itu mereka mulai bersungut-sungut pada Tuhan. Saya pikir kalau Tuhan kasih kita mimpi, nggak mungkin Tuhan nggak kasih kita perlengkapan. Di waktu Tuhan kasih kita tugas, nggak mungkin Tuhan biarin kita jalan sendiri. Nah, tapi ini yang mereka rasakan, dan mereka sungut-sungut terus-menerus. Di Bilangan 14 ayat 27-28. Tuhan berkata, berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah ku dengar. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Jadi bersungut-sungut itu berbahaya sekali Bapak Ibu Saudara. Mengeluh itu sangat berbahaya. Di waktu kita bilang, Tuhan apalah yang saya punya, ya akhirnya kita gak punya apa-apa. Gitu. Saya bilang sama istri saya, kadang kalau ketemu sama orang gitu ya, dan waktu kita ada orang yang meminta sesuatu, jangan bilang kita gak punya. Saya punya, tapi saya gak mau kasih. Ada hal yang lain yang lebih prioritas yang harus saya kerjakan. Ada orang minta waktu untuk ini, saya bilang, saya punya waktu, tapi saya gak bisa kasih. Ada hal yang lain yang saya harus kerjakan. Di waktu saya kasih ini, saya mengorbankan yang lain. Jadi kita harus bisa melihat, mengucap syukur dalam setiap bagian kita, tapi kita jangan mengeluh Bapak Ibu Saudara.
Jangan banyak orang mungkin mengeluh sama Bapak Ibu Saudara, karena saya percaya bahwa kita semua yang hadir di sini orang-orang yang diberkati, orang-orang yang menang di dalam Tuhan, dan mereka melihat Bapak Ibu Saudara sebagai sumber untuk tempat mengeluh. Kita harus memberikan mereka semangat. Yang kamu keluhkan adalah dasar, adalah modal untuk kamu bergerak ke sana. Ada satu video waktu itu saya pernah lihat. Ada seseorang yang sangat senang punya motor gitu ya. Wah, senang sekali punya motor, jalan ke kantor, dia bawa motornya. Pas dia lagi di motor, kena sinar matahari dan dia lihat orang di mobil. Baru 1 hari dapat motor, setelah itu langsung berpikir, gak enak juga ya punya motor, masih mendingan saya punya mobil gitu kan. Nah, ternyata orang yang di mobil ini, waktu dia lagi nyetir, kesusahan dia, capek di macet gitu ya, dan dia berpikir, pas ada bus yang lewat, waduh enak banget ya orang di bus, bisa tiduran gitu ya, enak menikmati busnya gitu. Akhirnya dia berpikir, kayaknya lebih enak saya naik bus. Dan seterusnya, kita tidak akan pernah berhenti mengingini sesuatu. Kita harus belajar mensyukuri yang kita punya saat ini. Di waktu kita mengatakan bahwa seperti orang Mesir ini mengatakan, mati aja kami di sini. Akhirnya mereka mati di padang gurun, Bapak Ibu Saudara. Umat Israel akhirnya sampai di tanah perjanjian selama 40 tahun berputar-putar di situ, dan semua orang yang bersungut-sungut sama Tuhan, mereka mati semua di dalam perputaran muter-muter 40 tahun. Jadi kita harus ingat, di waktu mulai tergoda untuk mengucap syukur, untuk mengeluh atau bersungut-sungut, lawan itu dengan mengucap syukur. Saya percaya kita bisa melawan keinginan mengeluh kita atau bersungut-sungut dengan Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Di waktu kita, Tuhan, Tuhan capek banget Tuhan, susah banget punya anak ini Tuhan, berisik banget misalnya, atau selalu melawan orang tua, atau atasan saya selalu begini, atau guru saya selalu begini-gini. Mari kita belajar untuk menghadapi itu dengan mengucap syukur. Terima kasih saya punya anak yang sudah besar. Terima kasih saya punya atasan yang memberikan saya pekerjaan. Terima kasih untuk kendaraan ini yang bisa mengantar saya kemana-mana. Walaupun kita susah, kita mengalami kesulitan, kita belajar untuk melihat hal yang baik sehingga kita bisa mengucap syukur. Dan saya percaya selalu ada alasan untuk kita mengucap syukur. Nah, bagian yang lain Bapak Ibu Saudara, kita sudah semakin dekat dengan poin yang sangat penting untuk saya sampaikan pada pagi hari ini. Yaitu di saat kita mengucap syukur, kita memposisikan diri sebagai seorang pemenang. Kita lagi susah saat ini, tapi kita mengucap syukur, kita ada berada di posisi seorang pemenang. Nah, kita lihat di 2 Tawarik 20 ayat 22. Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka semua terpukul kalah. Kejadian ini Bapak Ibu Saudara, Yosafat mendengar bahwa Moab, Amon, Seir mau menyerang mereka. Dan Yosafat begitu ketakutan. Sampai Tuhan pun mengatakan lewat nabinya, bilang ke mereka, jangan takut. Mereka semuanya takut. Karena mereka sedikit, mereka mungkin gak sehebat dengan sekeliling mereka. Tapi Tuhan bilang, jangan takut. Di waktu kalian menaikkan pujian kepada Tuhan, gitu, Tuhanlah yang berperang ganti kita, ganti mereka. Jadi di waktu mereka mau berperang itu, Tuhan bilang datang aja, turun aja di situ. Tapi gimana Tuhan kalau mereka serang? Turun aja di situ, gitu. Siap-siap saja di sana, dan di waktu mereka sudah siap mau berperang, ya mungkin Bani Amon, Moab dan Seir ini ngelihatnya lucu ya. Mereka mau berperang, malah yang maju ke depan para penari. Jadi keluarlah penari yang bajunya semarak-semarak gitu ya. Loh, ini mau perang atau mau hiburan gitu ya. Nah, tapi itulah yang mereka lakukan. Mereka keluar, mereka menari memuji Tuhan. Dan di waktu mereka menaikkan syukur kepada Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan menghadang mereka ini. Moab dan Amon akhirnya menyerang Seir.
yang dari orang-orang Seir. Dan setelah orang Seir kalah, mereka sama mereka mungkin salah paham dan yang lain, mereka saling perang. Jadi waktu orang Israel turun mau serang gitu dengan ini benar kita mau nyerang nih, udahlah, udah disuruh serang aja gitu ya. Waktu mereka nyampe, udah tinggal bangkai-bangkai dari mayat dari lawan-lawan mereka. Mereka sampai harus membawa setiap barang-barang yang ditinggalkan itu selama 3 hari. Saking banyaknya berkat yang mereka dapatkan. Jadi di waktu kita mengucap syukur, kita memposisikan diri sebagai seorang pemenang. Saya tiba-tiba ingat Bapak Ibu Saudara, satu waktu saya punya masalah gitu ya. Dan saya harus menyampaikan ini ke atasan saya dan saya tahu dia akan marah, bentak dan habislah gue. Saya pikir saya buka pintu itu habis nih hidup gitu ya. Udah tinggal mungkin mau nangis, mau berlutut, mau pulang gitu kan. Tapi saya nggak bisa pulang, saya punya keluarga yang harus dikasih makan gitu ya. Terus waktu saya berpikir, aduh mesti ngomong, Bang Fadli. Kalau ini, atau saya pikir udah yang lain aja yang ngomong. Enggak, saya mesti ngomong. Saya ketok, saya buka pintu, datang dengan sangat berat Bapak Ibu Saudara. Tapi saya berpikir, kalau kamu adalah orang yang dipercayakan sama Tuhan, kamu juga harus siap menanggung kesalahan yang kamu buat. Gitu. Saya datang ke situ, saya sampaikan masalahnya seperti ini. Saya minta maaf untuk apa yang sudah dikerjakan. Dan saya ngomongnya udah berbata-bata gitu ya. Gitu. Tapi dampaknya luar biasa Bapak Ibu Saudara. Itu atasan saya malah melihat satu hal yang luar biasa yang dikerjakan waktu itu. Gitu. Dan saya melihat di waktu kita berani menghadapi tantangan kita, tetap mengucap syukur kepada Tuhan walaupun kita membuat kesalahan gitu ya. Dan kita menghadapi itu dengan baik. Saya melihat ada kemenangan yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Sebagai penutup Bapak Ibu Saudara. Jadi teruslah mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur adalah kehendak Allah. Mengucap syukur karena kita pasti menang. Mengucap syukur bukan karena keadaan kita. Jadi jadikan mengucap syukur menjadi kebiasaan kita. Karena mengucap syukur membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Dan di waktu kita mengucap syukur, kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap bagian-bagian dalam kehidupan kami yang kami sudah lalui Tuhan. Apakah itu menyakitkan ataukah itu menyenangkan? Atau apakah itu menyusahkan ataupun itu melegakan? Atau apakah itu membuat kami takut atau membuat kami berani menghadapi kenyataan? Kami percaya Tuhan, di waktu kami mengucap syukur dalam segala hal, apapun kondisi kami memposisikan diri kami sebagai orang-orang yang menang di dalam Engkau. Karena bersama dengan Engkau, siapakah lawan kami Tuhan? Bersama dengan Engkau, hidup kami cukup Tuhan. Kalaupun kami merasa kurang pada saat ini, kami merasa tantangan kami begitu besar, kami merasa kesulitan kami ada di mana-mana. Setiap langkah kehidupan kami penuh dengan kesulitan. Setiap kami melakukan sesuatu selalu ada kesalahan. Ajar kami untuk mengucap syukur Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau sedang membentuk kami menjadi kuat Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa di waktu kami mengucap syukur, walaupun lingkungan kami menunjukkan bahwa kami gagal, kami susah. Di waktu kami mengucap syukur, kami menunjukkan, menempatkan bahwa kami adalah orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang di dalam Engkau. Terima kasih untuk kasih anugerah-Mu. Bersyukur untuk semua yang sudah Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Berkati, sempurnakan apa yang sudah disampaikan.
Dan biarlah Tuhan mulai saat ini tanggal 1 Oktober 2023 kami mulai melangkah bersama dengan Engkau penuh dengan ucapan syukur dalam kehidupan kami. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi Engkau, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, dan percaya berkata, Amin.